Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Siti Sara dari kelas D, semester 1, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi mata kuliah akidah. Materi pertama yaitu akidah dan prinsip dasar Islam. Definisi akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqlu yang berarti ikatan, atau fiqhu berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu artinya mengokohkan, dan ar-rabtu biquwwah berarti mengikat dengan kuat. Secara istilah, akidah berarti keamanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya. Selanjutnya, rukun syahadat. Syahadat memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu yaitu meniadakan dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan serta mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Al-itsbat yaitu menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Selanjutnya, syarat syahadat. Pertama, ilmu, yaitu mengetahui makna la ilaha illallah. Yang kedua, yakin, yaitu orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan syahadat itu. Yang ketiga, qabul, menerima kandungan dan konsekuensi syahadat. Yang keempat, inqiyad, yaitu tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Yang kelima, sidik, yaitu mengucapkan syahadat dengan pembenaran dalam hatinya. Yang keenam, ikhlas, yaitu membersihkan amal dari kepentingan selain Allah. Yang ketujuh, mahabbah, yaitu mencintai syahadat dengan cinta yang tulus tanpa tercampur kepentingan hawa nafsu. Materi yang selanjutnya, Islam sebagai agama wahyu. Definisinya, secara bahasa, Islam yaitu damai, mendamaikan, selamat, menyelamatkan, tunduk, dan patuh. Secara istilah, Islam yaitu agama yang berisikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang mencakup semua bidang kehidupan, yang jika dilaksanakan akan membawa pada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam, yaitu ada syumuliyah, yang berarti mencakup semua bidang kehidupan. Yang kedua, alamiah, yaitu berlaku sepanjang masa dan bagi setiap suku bangsa tanpa terkecuali. Yang ketiga, ilahiyah, yaitu ajaran Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nilai kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Yang keempat, insaniyah, yaitu sejalan dan sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Yang kelima, waqi'iyah, berarti yang bisa menjawab dan memberikan solusi bagi setiap problem yang terjadi. Yang keenam, wasatiyah, yang adil dan yang memperhatikan keseimbangan hidup. Yang ketujuh, al-wuduh, yaitu ajaran yang gamblang dan mudah. Yang kedelapan, al-jam'u baina as-sabat wal murunah, yaitu perpaduan antara konsisten dan fleksibel. Selanjutnya, sistematika ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa materi ajaran Islam dibagi 3 bagian, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Selanjutnya, ajaran Islam merupakan satu kesatuan ajaran yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan akidah. 1. Murtad, ar-riddah. Murtad adalah keluar seseorang dari agama Islam, baik secara niat, ucapan, maupun perbuatan. Secara niat seperti adanya keraguan atau keinginan di dalam hati untuk keluar dari Islam. Secara ucapan, yaitu mengucapkan kata-kata yang mengandung kekufuran. Contoh, seseorang dengan mudah mengkafirkan orang lain, padahal mereka sesama muslim, baik karena benci maupun permusuhan. Selanjutnya, dalam bentuk perbuatan, seperti melakukan tindakan yang menunjukkan kekufuran, seperti pindah agama karena pernikahan. Yang kedua, ada syirik, menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa terbesar yang dapat menghapus seluruh amal besar karena menyekutukan Allah.
Syirik terbagi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar yaitu meyakini ada Tuhan selain Allah, contohnya menyembah berhala. Syirik asghar yaitu yang termasuk di dalamnya riya, seperti pamer saat ibadah agar dilihat orang. Yang ketiga, yaitu siapapun yang mengaku nabi atau mempercayai adanya nabi baru. Siapapun yang mengakui nabi atau mempercayai adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, maka akidahnya akan batal. Yang keempat, menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Batal akidah seseorang jika ia dengan sengaja menghalalkan apa yang sudah jelas diharamkan Allah, seperti riba ataupun perzinaan. Dan begitu pun sebaliknya, mengharamkan apa yang sudah dihalalkan dapat membatalkan akidah. Kelima, perang pemikiran seperti paham modern yang meniadakan Tuhan, seperti paham ateisme, komunisme, liberalisme, yaitu seperti paham-paham yang meniadakan Tuhan, tidak mau bertuhan, ataupun yang mencampur adukan Tuhan. Materi selanjutnya, integrasi akidah dan dakwah. Hakikat integrasi akidah dan dakwah yaitu akidah dan dakwah tidak bisa dipisahkan yang satu dengan yang lainnya, yang berarti merupakan satu kesatuan. Bertujuan untuk meluruskan akidah umat agar keluar dari kegelapan menuju cahaya tauhid, menyuruh ke jalan Allah. Dakwah adalah ucapan dan amal yang paling mulia di sisi Allah. Selanjutnya, keutamaan berdakwah. Orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala yang terus mengalir sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya. Pahala yang menunjuki satu orang ke jalan yang benar lebih baik daripada memiliki kekayaan dunia yang paling mewah. Selanjutnya, dakwah dalam segala profesi. Dakwah bukan hanya tugas ustadz maupun kiai, melainkan tugas setiap mukmin sesuai kapasitasnya. Apapun profesinya, mau guru, pedagang, pejabat, bahkan ibu rumah tangga harus memiliki orientasi dakwah, seperti menanamkan nilai kejujuran dan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, dakwah sebagai rahmatan lil alamin. Dakwah Islam bukan hanya untuk manusia, tetapi membawa rahmat untuk seluruh alam, seperti jin, hewan, tumbuhan. Dakwah yang merangkul bukan memukul, mencerahkan bukan menggelapkan, serta menenangkan. Selanjutnya, dakwah sebagai benteng dari segala kerusakan. Adanya orang-orang yang terus berdakwah dan melakukan kebaikan menjadi penghalang turunnya azab Allah terhadap suatu negeri. Selanjutnya, tantangan dan strategi dakwah modern. Tantangannya seperti masalah keikhlasan niat, kurangnya hikmah kebijaksanaan dalam menyampaikan, dan kebekuan intelektual, seperti tidak mengupdate ilmu. Strateginya yaitu memanfaatkan teknologi digital dan media sosial secara profesional untuk menyebarkan risalah Islam seluas-luasnya dengan menggunakan metode bahasa yang santun, qaulan layyinan dan qaulan kariman, berikan kemudahan, yusiru, dan dahulukan kabar gembira. Materi selanjutnya, Izzatul Islam wal Muslimin. Definisinya, izzah seakar dengan kata aziz, yang berarti perkasa, mulia, kuasa, agung, jaya, berkekuatan dahsyat, dan tak terkalahkan, dan juga merupakan lawan kata dari hina. Secara istilah, Izzatul Islam wal Muslimin yaitu yang menunjukkan kejayaan Islam dan pemeluknya dari kalangan kaum muslimin, yang memiliki wibawa dan tak terkalahkan. Pilar-pilar meraih izzah. Yang pertama, tauhid, yang berarti kejayaan hanya diraih dengan menyembah Allah semata. Kesyirikan adalah bentuk kerendahan karena manusia merendahkan diri di hadapan makhluk yang tidak berakal. Selanjutnya, ukhuwah dan loyalitas, yang berarti kejayaan umat Islam bergantung pada persatuan dan sinergi antar sesama muslim, terutama dalam penguatan ekonomi bersama. Yang selanjutnya, karunia,
yaitu berarti memiliki keyakinan yang kuat bahwa izzah adalah di tangan Allah yang diberikan kepada Rasul-Nya dan kaum muslimin. Selanjutnya, amal soleh, yaitu kebaikan dan kedermawanan secara otomatis angkat mengangkat derajat seseorang. Selanjutnya, budaya ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, terlepas dari latar belakang status sosialnya. Oleh karena itu, menghidupkan budaya ilmu dan budaya adab, karena dengan ilmu dan adab akan lahir sebuah peradaban yang mulia. Selanjutnya berjuang seperti yang tertera dalam Quran Surah At-Taubah ayat 40. Selanjutnya manhaj nubuwah. Kejayaan hanya dapat diraih dengan mengikuti jejak dan manhaj Rasulullah SAW dikarenakan Allah telah menjanjikan kemenangan bagi hambanya yang meniti jalan kehidupan sesuai dengan tuntunan Nabi. Selanjutnya, kemajuan sains dan teknologi. Izzah juga sangat ditentukan oleh penguasaan sains dan teknologi. Umat Islam harus kuat secara sarana dan prasarana untuk memiliki wibawa di mata dunia. Selanjutnya, dakwah. Dakwah bertujuan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya hidayah. Kekuasaan dan kemuliaan sepenuhnya ada di tangan Allah. Selanjutnya, sabar. Sabar adalah kunci untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap tantangan hidup. Sabar yang diiringi ketakwaan, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 125-126. Materi selanjutnya, wasatiyah dalam akidah. Definisinya, berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, umat Islam disebut sebagai ummatan wasaton, yaitu umat pertengahan. Wasatiyah berarti berislam secara adil, proporsional, dan berada di jalan tengah yang lurus, shiratal mustaqim. Penerapan dalam berbagai aspek. Yang pertama, himayatuddin dalam beragama. Agama bisa terjaga dengan wasatiyah, karena beragama itu mudah dan tidak mempersulit diri. Menjauhi pola pikir ekstrim seperti kelompok Khawarij yang mudah mengkafirkan sesama muslim. Selanjutnya, himayatul ummah, yaitu terjaganya umat. Selanjutnya, himayatul daulah. Seorang muslim harus taat kepada pemimpinnya selama tidak dilarang menjalankan sholat. Islam wasatiyah mengharamkan pemberontakan karena merusak stabilitas negara. Selanjutnya, seimbang antara khauf dan raja. Di sini, kita harus seimbang antara rasa takut akan azab Allah dan harapan akan rahmat-Nya agar hidup tetap istiqomah dan tidak putus asa. Selanjutnya, tidak ifrat dan tidak tafrit. Yaitu agama Islam itu agama yang mudah, tidak berlebihan dan tidak mengurangi, yang tidak mempersulit umatnya. Selanjutnya, wasatiyah dalam urusan dunia dan akhirat, yaitu mencari pahala akhirat tanpa melupakan nasib di dunia. Islam mendorong etos kerja tinggi dan ikhtiar maksimal sebelum bertawakal. Seperti analogi Nabi yang menyuruh mengikat unta sebelum tawakal. Materi yang selanjutnya, aliran mazhab akidah. Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah. Sunnah berarti segala sesuatu yang bersumber dari dalil syar'i. Jamaah berarti komitmen pada kebenaran yang dipegang oleh mayoritas umat. Dengan begitu, akidah ahli sunnah wal jamaah berarti keyakinan tentang Allah, kenabian, perkara gaib, kebangkitan, sunnah Nabi, dan ijtihad para sahabat. Selanjutnya Khawarij. Khawarij lahir akibat arbitrase. Selanjutnya Syiah, yaitu muncul setelah perang. Selanjutnya Mu'tazilah yang lahir akhir dinasti Umayyah. Selanjutnya Murji'ah, yaitu menyerahkan urusan iman dan dosa kepada Allah. Selanjutnya Najjariyah, yaitu sejalan dengan Mu'tazilah. Selanjutnya Jabariyah, dari kata jabar yang artinya memaksa. Selanjutnya Musyabbihah, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan makhluk.
Materi selanjutnya, bahaya liberalisme akidah. Sejarah ringkas. Sebagai sebuah pergerakan, liberalisme berawal pada masa Renaissance, Reformasi, Protestan, Revolusi Ilmiah. Sebagai suatu sistem pemikiran, liberalisme dapat dikatakan memperoleh bentuk yang jelas pada abad ke-18. Makna liberalisme. Liberal adalah sebuah sikap mental terhadap kehidupan dan persoalan-persoalannya yang menekankan nilai-nilai kebebasan bagi individu, kelompok minoritas, dan bangsa-bangsa. Selanjutnya, diktum liberalisme. Diktum liberalisme merupakan akal, bukan lagi iman seperti sebelumnya, dianggap sebagai satu-satunya instrumen yang benar untuk membimbing manusia dalam pelayaran penemuannya. Selanjutnya, konsekuensi liberalisme, yaitu Tuhan pun diproklamirkan mati. Karena menurut Jean-Paul Sartre 1905-1980, yaitu The idea of God negates our freedom, dikutip dari Karen Armstrong, A History of God, 1993 halaman 378. Selanjutnya, liberalisme di Indonesia. Wacana Islam liberal mulai menyorot perhatian publik sekitar pertengahan tahun 2000-an seiring dengan terbentuknya jaringan Islam liberal yang banyak melemparkan ide provokatif mereka ke ruang publik lewat media cetak ataupun elektronik. Istilah tersebut semakin banyak digunakan seiring dengan diterbitkannya buku yang diedit Charles Kurzman yang berjudul Liberal Islam: A Short Book. Selanjutnya, istilah Islam liberal. Sebelum Kurzman, Leonard Binder sudah menggunakan istilah tersebut dalam karyanya Islamic Liberalism, Critique of Development Ideologies, Chicago, The University of Chicago Press, 1988. Materi selanjutnya, implementasi keteladanan Rasulullah SAW. Pertama, kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Meneladani Nabi bukan sekedar ucapan lisan, tapi harus diwujudkan dalam amal nyata. Al-ittiba wal qudwah. Ketaatan kepada Allah tidak akan sempurna tanpa ketaatan kepada Rasul-Nya. Di dalam Al-Quran, perintah taat kepada Allah selalu beriringan dengan perintah taat kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Rasulullah dijanjikan rahmat dari Allah dan jaminan masuk surga. Selanjutnya, membenarkan segala berita dari Nabi. Meneladani Nabi berarti meyakini dan membenarkan semua perkara yang beliau sampaikan, baik tentang surga, neraka, dan wahyu lainnya. Karena apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Menolak hadis atau sunnah merupakan paham ingkar sunnah, dapat merusak akidah seseorang. Selanjutnya, menjauhi larangan Nabi. Apa yang dibawa Rasul harus diambil, dan apa yang dilarang harus ditinggalkan. Menyelisihi perintah atau larangan Nabi dapat mendatangkan fitnah dan azab yang pedih. Selanjutnya, beribadah sesuai contoh Nabi. Dalam urusan ibadah, umat Islam tidak boleh kreatif sendiri ataupun bid'ah. Tata cara ibadah seperti sholat harus persis mencontoh apa yang dilakukan Nabi. Segala amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi akan ditolak. Selanjutnya, mencintai Nabi melebihi segalanya. Keimanan seseorang tidak sempurna sampai ia mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Kecintaan ini harus dibuktikan dengan mendahulukan sunnah Nabi dalam segala urusan, mulai dari cara makan hingga cara berjalan dan berinteraksi sosial. Selanjutnya, cara mengenal dan mencintai Nabi. Untuk bisa meneladani, kita harus mengenal sosok Nabi lebih dekat melalui pembelajaran sirah nabawiyah dan kitab Asy-Syama'il, yaitu kepribadian dan keseharian Nabi. Materi selanjutnya, hari kiamat dan kehidupan akhir.
kedekatan dan hakikat hari kiamat. Kiamat dan kehidupan akhirat yang merupakan bagian penting dari rukun iman. Kiamat dan kehidupan akhirat merupakan bagian penting dari rukun iman. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan jarak antara diutusnya beliau dengan kiamat seperti dua jari yang berdampingan. Hampir seluruh tanda-tanda kiamat kecil sudah muncul. Selanjutnya peristiwa tiupan sangkakala. Malaikat Israfil saat ini sudah bersiap dengan sangkakala di mulutnya menunggu perintah Allah. Tiupan pertama menghancurkan seluruh alam semesta dan mematikan semua makhluk. Tiupan kedua membangkitkan manusia untuk menjalani hari pembalasan. Selanjutnya kondisi di padang mahsyar. Kondisi mencekam di padang mahsyar. Keadaan manusia. Manusia dibangkitkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan belum dikhitan. Dan matahari sangat dekat. Jarak matahari yang 1 mil di atas kepala menyebabkan manusia tenggelam dalam keringat sesuai kadar dosanya. Waktu yang panjang, 1 hari di mahsyar setara dengan 50.000 tahun di dunia. Naungan Allah ada 7 golongan yang mendapat perlindungan, termasuk pemuda yang taat beribadah dan orang yang hatinya terpaut pada masjid. Selanjutnya proses hisab dan mizan, yaitu perhitungan amal. Yang pertama, dialog langsung. Setiap hamba akan diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara. Dengan keadilan mutlak, tidak ada kezaliman sedikit pun. Amal seberat biji sawi pun akan ditimbang. Syafaat dan telaga Kausar. Syafaat Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatul uzma agar proses pengadilan dimulai. Telaga Kausar. Allah menyiapkan telaga bagi umat Nabi Muhammad. Siapa yang meminum airnya tidak akan pernah haus selamanya. Selanjutnya melewati sirat dan keabadian. Jembatan sirat yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka. Kecepatan menyeberang tergantung amal. Ada yang secepat kilat hingga merangkak. Penyesalan abadi. Orang baik menyesal kenapa tidak memaksimalkan amalnya, sementara orang buruk menyesal kenapa tidak bertaubat. Selanjutnya, kematian disembelih, yaitu setelah semua masuk surga atau neraka, kematian dimatikan, menandakan dimulainya kehidupan yang kekal dan selamanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.